Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat walaupun kita mesti beraktivitas dan banyak di rumah aja. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari peradaban yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Dan semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi saat ini sangat pesat. Nah, buktinya walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa menggunakan teknologi yang sangat canggih. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama yang berjudul AADJ. Nah, ada yang tahu apa itu AADJ? AADJ singkatan dari ada apa dengan jin. Jin ya, bukan ada apa dengan cinta. Baik, ngomong-ngomong soal jin, siapa sih jin itu? Ada yang tahu? Ngomong-ngomong soal jin, saya jadi teringat akan kisah dari Nabi Musa dan Harun ketika melawan para penyihir Fir'aun. Ada yang tahu ceritanya? Ya, kisahnya pada saat itu ketika Musa dan Harun menghampiri Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu menyuruh para penyihirnya untuk datang, untuk melawan Musa. Jadi belasan ribu penyihir datang ke tengah lapang. Mereka membawa tali dan tongkat sebagai senjata. Para tukang sihir suruhan Firaun itu hendak menghadapi Musa yang datang bersama saudaranya. Siapa? Harun. Kala itu Musa itu hanya membawa senjata berupa tongkat. Tongkatnya itu sebagai sandaran. Ahli-ahli sihir itu berkata kepada Musa, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Ataukah kami yang akan melemparkannya lebih dahulu?" Lalu Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut serta mendatangkan sihir yang besar. Itu ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 115 dan 116. Jadi tongkat dan tali itu berubah menjadi apa? Menjadi ular. Mereka melemparkan tongkat dan tali itu, kemudian berubahlah menjadi ular-ular. Lengkapnya bisa kalian baca sendiri ya di buku kisah Nabi. Itu ada tentang kisah Nabi Musa ketika menghadapi para penyihir Fir'aun. Dan pada akhirnya tongkat Nabi Musa itu pun berubah menjadi ular yang besar. Karena itu adalah sebuah mukjizat dari Allah. Sementara para penyihir itu adalah menggunakan bantuan dari jin seperti itu ya. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang keberadaan jin, kemudian yang kedua larangan berhubungan dengan jin, yang ketiga perilaku manusia yang berhubungan dengan jin, dan doa agar terhindar dari gangguan jin. Jadi teman-teman, jin itu juga termasuk ciptaan Allah. Iya, ciptaan Allah juga. Jadi Allah itu maha pencipta, tidak hanya menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan makhluk kasat mata. Kalau manusia ini kan istilahnya kasat mata bisa dilihat, tapi juga menciptakan jin gitu ya, tidak kasat mata seperti jin. Keduanya, jin dan manusia itu hidup di muka bumi, tapi dalam pengawasan Allah. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap jin? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa jin adalah ciptaan Allah.
Jin itu berasal dari api. Pernah belajar tentang ini ya? Nah, kata al-jin secara bahasa diambil dari kata al-ijtinan yang artinya al-satar, tirai atau penutup. Mereka adalah makhluk yang tertutup keberadaannya dari pandangan manusia. Oleh karena itu, jin itu bisa melihat manusia. Bisa. Sementara kita manusia, kita tidak bisa melihat jin. Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah dibentuk atas kalian atau tanah liat. Hadis riwayat Muslim. Lalu di manakah jin berada? Di mana sih jin itu tinggal? Jin itu tinggal di berbagai tempat, seperti rumah atau bangunan, toilet, lubang tanah, padang pasir, gua, air, ataupun pasar. Pada dasarnya, manusia dan jin itu memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Sama-sama memiliki kewajiban untuk menyembah Allah. Pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Namun manusia diciptakan dengan kelebihan tertentu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini dalil bahwa manusia lebih utama dari jenis malaikat, apalagi jin. Jadi manusia itu lebih utama dari jin atau dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lainnya. Kemudian yang B, kita bahas tentang larangan berhubungan dengan jin. Kenapa sih manusia itu nggak boleh berhubungan dengan jin? Kenapa sih manusia itu nggak boleh minta tolongnya kepada jin? Kita punya Allah, ngapain kita minta tolong sama jin? Nah, beberapa alasan Islam melarang manusia berhubungan dengan jin. Di antaranya, 1, karena jika kita berhubungan dengan jin, maka sama dengan kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Sementara dalam Islam, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, satu. Nah, memiliki hubungan dengan jin merupakan salah satu pintu kerusakan dan berpotensi mendatangkan bahaya besar bagi pelakunya. Walaupun jin itu mengaku muslim, ketidakmampuan manusia melihat jin menjadi peluang bagi jin memperdaya manusia agar berbuat maksiat. Salah satunya menyekutukan Allah. Yang kedua, menambah dosa dan kesalahan. Perbuatan yang berhubungan dengan jin dapat menambah dosa. Allah berfirman dalam surah Ad-Jin ayat 6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi, memang ada beberapa manusia yang mampu berhubungan dan bercakap-cakap dengan jin, sehingga mereka itu dianggap memperoleh pengetahuan, bahkan kemampuan. Namun, pengetahuan dan kemampuan tersebut dapat menyebabkan manusia itu tergelincir untuk melakukan kesalahan. Rasulullah SAW saja tidak pernah berkomunikasi atau meminta bantuan jin. Lagi pula, manusia itu tidak dapat menjamin apakah perkataan yang dikemukakan oleh jin merupakan hal yang mengandung kebenaran ataukah tidak. Selain itu, untuk memperoleh manfaat dari jin, seseorang harus memenuhi syarat tertentu. Seringkali persyaratan tersebut berupa yang melanggar syariat sehingga menyebabkan dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta bantuan jin misalnya. Jin itu meminta balasan, kamu harus mengorbankan nyawa anakmu dan lain-lain. Nah, itu kan sesuatu yang kesalahan dan dosa gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga, karena jin itu seringkali membisikkan kejahatan. Perilaku jin yang membisikkan kejahatan kepada manusia dijelaskan dalam surah An-Nas ayat 1-6. Nah, di situ ya, surah An-Nas sudah pada hafalkan ya. Nah, kejahatan dapat tumbuh dalam niat manusia sehingga diwujudkan dalam perbuatan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menghindari diri dari berhubungan dengan jin.
Kemudian yang C, contoh perilaku manusia yang berhubungan dengan jin. Perbuatan berhubungan dengan jin dilakukan oleh sebagian manusia. Hubungan tersebut bisa berbentuk langsung maupun tidak langsung. Contoh apa saja? Contoh yang berhubungan dengan jin secara langsung nih. Pertama misalnya meminta keselamatan dan kekuatan, menyembah pohon, kemudian memberikan sesajen, atau memakai jimat. Hati-hati ya, berbahaya. Kalau di masyarakat kita itu yang umum adalah misalnya seorang ibu hamil, supaya dia selamat, tidak diapa-apain, maka dia harus menggunakan gelang ini, harus membawa gunting kemana-mana, harus membawa Al-Quran kemana-mana. Halo, Al-Quran itu dibaca, dihafal, dipahami, bukan hanya untuk dibawa kemana-mana. Itu ya contohnya, meminta keselamatan dan kekuatan pada jin. Itu. Kemudian yang B, misalnya meminta pertolongan jin. Contoh perdukunan atau ramalan. Hati-hati, kita sering itu tidak sadar melakukan ramalan-ramalan yang tentunya itu adalah tipu muslihat dari jin. Kemudian yang ketiga, melakukan permainan yang melibatkan jin. Contoh misalnya kalau dulu itu yang viral adalah permainan jelangkung. Kalau kalian pernah nonton film gitu ya, ada tuh film-film yang mereka main jelangkung untuk memanggil jin, memanggil setan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian tarian dengan unsur kesurupan dan sihir, itu juga tidak boleh. Itu yang contoh berhubungan dengan jin secara langsung. Bentuk berhubungan dengan jin secara tidak langsung. Contoh antara lain mendatangi dukun. Ngapain datangin dukun? Kita loh punya Allah yang punya segalanya, punya semua apa yang kita inginkan, bisa loh dikabulkan oleh Allah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Jika memang belum terkabul, maka akan ada ganti yang lebih baik dari Allah. Ngapain kita mendatangi dukun gitu kan? Atau misalnya datangi dukun untuk pengobatan atau untuk menyantet seseorang karena kita dendam atau sakit hati sama orang, maka kita meminta bantuan dukun untuk balas dendam. No, jangan lakukan itu. Kemudian meramal. Kita berkonsultasi sama peramal, kira-kira aku kedepannya baiknya gimana ya? Kira-kira ini nanti seperti apa ya? Kemudian membaca zodiak. Hati-hati, membaca zodiak itu juga salah satu manusia berhubungan dengan jin secara tidak langsung. Misalnya kita lagi baca zodiak, zodiakku minggu ini apa ya? Nasib baikku seperti apa ya? Atau kemudian aku harus melakukan apa ya agar supaya seperti ini. Nah, itu jangan, hati-hati. Biasanya kita akan senang ketika zodiak itu benar, tapi ketika zodiak itu tidak benar, kita akan bersedih, kemudian menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Maka dari itu, jangan bergantung kepada jin, jangan bergantung kepada manusia. Pasti yang kita dapatkan hanya kecewa, tapi berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Seperti itu ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari gangguan-gangguan jin? Atau misalnya ada doanya nggak sih? Ada. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Namun demikian, setan dari golongan jin apapun dapat menguasai manusia, dapat menguasai kita ketika manusia jauh dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada umatnya agar terlindung dari gangguan jin. Dalam doa tersebut, Rasulullah bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian mengucapkan doa, A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai ia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi seringkali manusia itu menganggap bahwa jin selalu mengetahui hal-hal yang gaib, selalu mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Makanya banyak sekali manusia yang percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan-ramalan seperti itu. Padahal rahasia kegaiban itu hanya berada di tangan Allah. Manusia, jin, juga seluruh makhluknya termasuk malaikat tidak mengetahui, nggak tahu
apa sih yang akan terjadi nanti, apa sih yang akan terjadi kemudian hari, seperti itu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang maha besar, yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan sekali-kali percaya kepada jin, setan, dan sebagainya, atau makhluk-makhluk lain itu. Kita hanya percaya kepada Allah, seperti itu ya. Nah, di sini dalam surah apa ini? Dalam surah Saba ayat 14 tentang peristiwa meninggalnya Nabi Sulaiman. Di sini bahwa jin itu tidak dapat meramalkannya. Ya, yang artinya maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, pengingat juga buat saya pribadi, jangan sekali-kali kita percaya dengan jin. Jangan sekali-kali kita berniat sedikit pun meminta bantuan kepada dukun, peramal, bukan meminta kepada Allah. Berbahaya. Jadi berharaplah, memintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa ya. Sampai sini dulu materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tentang ramalan akan kita bahas lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, stay tune. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.